Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan di sini saya Tengku Miranda dari kelas Pendidikan Akuntansi A, Stambuk 2020. Di sini saya akan membuat video serta mempraktekkan langsung bagaimana sih cara membeli saham dari aplikasi sekuritas yang ada. Nah, dalam hal ini saya akan mencontohkannya dalam aplikasi iPod. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas manajemen investasi dan pasar modal dengan dosen pengampu Bapak Roza Tohiri SEMSI. Semoga video ini bermanfaat dan let's check it out. Oke, baik, di sini saya akan langsung mempraktekkan gimana sih cara untuk membeli saham dari sekuritas pilihan kita. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi iPod. Jadi, langsung kita buka aplikasinya. Oke, nah ini adalah tampilan awal aplikasi iPod. Nah, di sini ada pencarian atau search saham yang mau kita investasikan. Kemudian di sini ada easy saham. Nah, saham easy ini bisa kita lihat ada e-police. E-police, contohnya saham GTRA ini. Kemudian ada stock list di sini yang favorit itu contohnya Telkom, BBCA, BMRI, kemudian ada BBRI dan lain sebagainya. Selanjutnya bisa kita lihat lagi nih. Tuh, bahwa di sini tuh salah satu saham yang paling favorit itu PT Telkom, di mana dengan harga 4.050. Kemudian di sini ada pro saham. Nah, di pro saham ini kita bisa langsung melihat live marketnya, live market saham yang diperjualbelikan pada hari ini. Contohnya seperti ini nih. Bisa kita lihat ada IHSG-nya, kemudian ada stock list yang diperjualbelikan pada hari ini, kemudian jumlah offernya, offload-nya, ada jumlah bid dan bid lot-nya. Kemudian bisa kita lihat juga di sini ada order book. Nah, order book contohnya di sini Telkom, berapa sih offernya atau offloadnya. Kemudian ada juga favorit news. Jadi kita bisa baca berita terbaru dari saham-saham yang bergerak saat ini. Kemudian di sini ada stock list. Stock list di sini kita bisa lebih mudah lagi dalam melihat harga offer ataupun offload yang sudah terjual di hari ini. Kemudian setelah saham pro di sini juga ada reksadana. Nah, di reksadana ini ada live market juga, bisa kita lihat. Di sini ada chartnya, bisa kita lihat ya. Situ ada chartnya, kemudian juga ada IHSG-nya, berapa kursnya, kemudian ada fund list. Nah, di sini menariknya di reksadana ini ada reksadana pasar uang. Jadi kita bisa menginvestasikan uang kita tuh di pasar uang selain di saham, seperti itu. Ini bedanya dari saham pro dan saham easy. Oke, kita kembali. Kemudian kita melihat nih list-list dari pasar uang. Nah, contohnya ada Sri Lestari, ada Singa Saham Unggulan, ada Manulife Dana Campuran, seperti itu. Namun sebelum kita melakukan investasi ataupun membeli saham, nah kita harus mengecek account info kita dulu. Nah, di sini kita bisa melihat rekening dana nasabah atau rekening bank RDN kita yang nantinya harus kita isi saldonya dulu. Minimal 100.000. Kemudian kita salin. Nah, di sini saya menggunakan mobile banking dari Bank BNI, langsung saja kita transfer rekening antar bank. Nah, di sini kita klik mencari untuk tujuannya tadi adalah Permata Bank. Kemudian kita masukkan nomor rekening tujuannya itu adalah rekening dana RDN, dana nasabah yang telah kita salin tadi. Kemudian di sini kita langsung memasukkan nominal transfernya itu sebesar 100.000. Lalu di sini pilih layanan transfer. Kemudian untuk tujuan transaksinya itu adalah investasi. Kemudian keterangannya juga kita buat investasi. Lalu setelah itu kita klik lanjut. Lagi kemudian setelah itu kita periksa dan masukkan PIN transaksi. Kemudian kita klik lanjut. Di sini ada bukti tanda transfernya itu berhasil ke rekening RDN nasabah kita yang berada di iPod. Kemudian kita langsung buka aplikasi iPodnya untuk mengecek bagaimana info kas kita di rekening RDN kita. Kita langsung bisa klik info kas. Nah, kemudian di sini bisa kita lihat info dana tersedia. Kita itu ada tertera 100.000, kemudian ada di info posisi dana RDN sudah tertera di sini sebesar 100.000. Nah, maka dari itu setelah ini kita bisa melakukan pembelian saham yang ingin kita beli tentunya. Kemudian kita klik kolom search, kita cari saham yang mau kita investasikan. Nah, di sini juga ada muncul nih saham-saham yang pernah saya buka sebelumnya. Contohnya PT Amak di sini. Saya memilih untuk ingin menginvestasikan
PT Amak sebesar Rp386. Nah, kita lihat dulu chartnya nih, gimana nih perkembangannya selama 5 tahun terakhir. Oke. Kita pilih data range-nya di 5 year. Jadi kita bisa melihat selama 5 tahun terakhir ini gimana saham ini. Kemudian bisa kita lihat nih di sini. Oke. Tuh. Dari awal bahkan dari 10 tahun terakhir bahkan kita bisa lihat ya, dari tahun 2011, 2010. Nah, pergerakan saham PT Amak ini tuh cukup bagus gitu dan meningkat dari tahun ke tahun. Kemudian kita juga harus menganalisis ataupun melihat company profile-nya. Di sini kita klik company profile, kemudian muncul. Nah, jadi PT Amak ini adalah PT asuransi yang bergerak di bidang asuransi perusahaan, asuransi otomobil, kemudian asuransi kebakaran, asuransi kesehatan, asuransi jiwa secara personal, seperti itu. Oke, kita bisa lihat juga di sini ada shareholders-nya. Siapa aja yang memiliki shareholders di perusahaan ini. Oke, kemudian ada board of commissioner. Kita bisa tahu komisionernya siapa. Kemudian board of directornya itu siapa aja. Kemudian ada IPO date-nya. Ada IPO date. Nah, di sini saham PT Amak ini dimulai pada tahun 2005, bulan 12, tanggal 23, dengan harga saham awal itu adalah 105. Oke, di sini juga ada issue historinya, ada IPO-nya dari awal itu ya tadi di harga Rp105 pada tahun 2005. Selanjutnya kita akan melihat news research-nya. Jadi ada berita apa aja nih tentang PT Amak ini. Kita bisa melihat, nah ternyata di news ini PT Amak ini selalu menyertakan financial statement-nya. Kemudian ada emiten asuransi yang meraih laba 2,01 triliun di semester 1 tahun 2022. Kemudian ada RUPS PT Amak ini yang diputuskan untuk membagi dividen pada tahun 2022. Nah, di sini juga ada PT Amak berencana membeli saham kembali atau buyback saham perusahaannya sebanyak 237,19 juta. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa saham PT Amak ini cukup clear dan juga transparan kepada para investornya. Karena financial statementnya itu disertakan dari tahun ke tahun. Kemudian bisa kita lihat kinerja keuangannya nih dari net marginnya. Nah, ini juga salah satu yang paling penting bagi investor. Jadi kita lihat net marginnya di sini pada PT Amak itu sebesar 20,40%. Nah, hal itu cukup profit ya untuk suatu perusahaan bisa dibilang. Kemudian kita lihat statistiknya, bisa dilihat di sini harga terendah dan harga tertinggi pada selama 1 bulan, 1 tahun, ataupun bahkan sampai 15 tahun, dan all time di sini juga ada. Kemudian kita juga akan melihat analisis fundamentalnya. Nah, di sini kita juga harus melihat gimana sih pergerakan net profit dari PT Amak ini atau asuransi multi artaguna ini. Nah, pada tahun 2016 menghasilkan sebanyak 152 billion, namun turun di tahun 2017 dan 2018 bahkan. Kemudian juga masih berada di tingkat yang sedikit lebih tinggi, namun masih turun di tahun 2019 dan 2020. Namun pada tahun 2021 dia berhasil meningkatkan net profitnya sebanyak menjadi 107 billion. Kemudian pada tahun 2022 analisisnya dihasilkan bahwa net profitnya dihasilkan sebesar 176,9 billion. Nah, ini menunjukkan bahwa PT Asuransi Multi Artaguna ini dapat bersaing dalam pasar saham dan cukup menghasilkan profit yang baik. Order booknya, kemudian di sini bisa kita lihat berapa offer atau harga beli dan berapa bid atau harga jual dari saham tersebut, dan offload. Offload itu adalah saham yang tersedia untuk dijual. Nah, kemudian bid lot itu saham yang telah dijual. Oke. Nah, di sini PT Amak dengan harga 386 dan saya ingin membeli dengan jumlah 1 lot. Kita klik 1, kemudian kita tinggal swipe untuk membelinya. Nah, dengan harga 38.600. Kita swipe, kemudian muncul order pembelian karena pada saat ini saya membelinya pada jam 12.49. Jadi ini masih jam istirahat pasar saham, nanti akan dimulai lagi pada jam 1.30. Jadi dia masuk ke order pembelian, tidak langsung diproses. Oke. Kita bisa screenshot dan kemudian kita bisa kembali. Nah, di sini bisa kita lihat nih di cash and portfolio. Nah, di sini di akun saya bisa kita lihat, nah, order buy. Di sini saya
membeli PT Amak di sini terlihat nih. Saya membelinya di harga 386 rupiah per lembar. Oke. Sini kita bisa melihat. Kemudian infokas. Di infokas saya juga terdapat rincian. Kemudian kita bisa lihat nih di akun saya, kita klik order buy, kita bisa lihat di Robo, nah, bahwa kita telah dimasukkan ke dalam daftar order buy sebanyak 1 lot di saham PT Amak dengan harga Rp386 per lembar sahamnya. Kemudian di sini saldo saya juga masih ada. Kita mau membeli dari reksadana nih sekarang. Reksadana saya mau beli saham Global Mediacom Tbk. Nah, di sini kita bisa lihat langsung naik aktivitiesnya gimana, kemudian chartnya juga seperti BMTR tadi. Kita analisis secara teknikal. Apakah dia naik, profitable atau tidak, seperti itu kan. Kemudian kita bisa lihat langsung juga news research di sini. Nah, di sini ada Lo Keng Hong borong saham emiten Haritanu, nilainya jumbo. Kemudian ada gokil, Lo Keng Hong pegang 4 saham ini sampai 594 miliar. Nah, di sini seperti yang kita tahu dan telah dijelaskan di BEI kemarin bahwa Bapak Lo Keng Hong ini adalah salah satu pemilik saham terbesar di dunia, seperti itu ya. Kemudian di sini dijabarkan bahwa Bapak Lo Keng Hong ini juga membeli sebagian besar saham BMTR ini. Nah, bisa kita lihat di sini dari tahun 2016 net profit dari saham BMTR ini sebesar 136,8 billion. Kemudian menurun di tahun 2017 sebesar 480,2 billion dan kembali menurun nih di tahun 2018 sebesar 387,8 billion. Nah, kita lihat pada tahun 2019 itu naik drastis net profitnya. Nah, dari 2018 itu sebesar 387 billion. Nah, pada tahun 2019 itu naik menjadi 913,2 billion. Nah, kemudian pada tahun 2020 sedikit menurun sebesar 700 billion. Saham BMTR ini dapat meningkatkan kembali net profitnya menjadi sebesar 970,4 billion. Kemudian pada tahun 2022 ini net profit kembali bisa ditingkatkan dengan analisisnya itu sebesar 1,1 triliun. Di sini juga bisa kita lihat ya bahwa saham BMTR ini cukup profit. Kemudian di sini kita bisa lanjutkan untuk cara membelinya. Nah, kita klik di jumlah lot yang mau kita beli, berapa lot. Nah, kita ketikkan berapa jumlah lot yang mau kita beli, misalnya seperti ini, 1 lot. Nah, langsung kita swipe aja tuh untuk membeli. Nah, jadi kan ini harga saham per lembarnya itu sebesar Rp284. Nah, jadi jika kita beli 1 lot itu sebanyak 100 lembar saham, sehingga harganya adalah 28.600. Selanjutnya, tinggal kita swipe untuk membeli. Nah, kita sudah membeli. Nah, ini juga masuk di order pembelian. Jadi kita bisa lihat status ordernya itu sudah, dan kenapa? Karena saya melakukan transaksi ini pada jam 13.42. Nah, oke, di sini kita bisa melihat ada info posisi dana. Nah, di sini ada info dana tersedia. Jadi dana saya sudah berkurang, tadi sudah 2 lot saham yang saya beli dari 2 saham yang berbeda, yaitu yang satu adalah saham BMTR atau saham Global Mediacom, dan yang satu lagi ada saham Amak atau Asuransi Multi Artaguna Tbk. Kemudian di sini telah tersisa sebesar Rp32.672. Kemudian di posisi dana di RDN saya yang tadinya ada 100.000. Kemudian sekarang sudah ada nih total investasi. Total investasi saya sebanyak saham ataupun total investasi saya dari saham ataupun ETF. Nah, ini tuh sebanyak 67.200. Oke. Oke, kemudian selanjutnya kita juga akan melihat portfolio saham saya. Sini ada portfolio saham saya itu. Nah, di sini bisa kita lihat di portfolio saham yang kita miliki, karena tadi saya sudah membeli saham di PT Amak, ya kan, sebanyak 1 lot. Kemudian juga di PT BMTR sebanyak 1 lot dengan nilai 28.600. Kemudian juga di PT Amak itu sebesar 38.600. Nah, jumlahnya 67.000
Nah, jumlahnya 67.200. Jadi inilah isi portfolio saham saya. Nah, di sini next. Selanjutnya di sini juga bisa kita lihat. Nah, kita lihat di order status. Oke, di order status ini bisa kita lihat ya. Saya sudah melakukan pembelian saham sebanyak 1 lot di PT AMAK sebesar 38.600 dan juga 1 lot di BMTR sebesar 28.600. Sehingga tercatat order buy saya itu sebesar 67.200. Oke. Untuk selanjutnya, kita juga bisa melihat dari withdrawal ini saldo yang kita tarik nantinya. Nah, ini kan belum ada nominal penarikan, maka masih tidak ada penarikan yang saya lakukan. Kemudian di sini account info, ada account saya, kemudian ada di bagian report bisa kita lihat untuk mutasi kasnya. Di sini saya mutasi kas sebesar 100.000 ke dana RDN saya di iPort ini. Di sini juga selain saham Easy, Pro saham dan juga reksadana, di sini juga ada saham ETF. Nah, di sini kita bisa lihat portfolio composition file di Premier ETF LQ45. Oke. Nah, jadi kita bisa melihat ya. Berikutnya yang termasuk ke dalam saham-saham Premier ETF. Nah, di sini ada tersedia kode-kodenya seperti ada SIDO, ada BBRI, ada BBCA, ada Telkom juga, TLKM, ada BMRI dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita bisa melihat juga di news di bagian reksadana. Kita bisa melihat MI list di reksadana. Kemudian kita juga bisa melihat indeks kurs di bagian reksadana. Nah, ada IHGS dan lain sebagainya. Kemudian di ETF ini kita bisa melihat statistiknya. IHSG di ETF ini juga ada dan ditampilkan dalam bentuk chart juga presentase. Kemudian kita bisa melihat LQ ya, LQ dari saham ETF ini ada LQ45, contohnya Telkom, ada Goto, ada BBCA, AMRT, Indofood juga ada di sini dan lain sebagainya. Kita bisa melihat dengan jelas. Kemudian ada IDX 30. Nah, ini IDX 30 ini juga salah satu saham yang paling banyak diinvestasikan oleh para investor. Seperti Unilever, KLBF, Kalbe Farma, ESA, kemudian ada Harum Energy, ada BBRI juga, kemudian ada juga Kompas 100. Nah, kita bisa melihat juga nih listnya, dan juga ada Sri Kahati. Nah, Sri Kahati ini juga cukup banyak untuk diinvestasikan oleh para investor karena Sri Kahati ini seperti contohnya BMRI, ASII, kemudian ada ANTM, EGAS, ada BBNI juga, dan lain sebagainya. Itulah bagaimana cara membeli dan menganalisis saham yang kira-kira profitable nih yang akan kita beli. Sini juga bisa kita lihat di bagian search. Di situ juga sudah ada saham-saham terfavorit untuk diinvestasikan oleh para investor biasanya, dan juga ada saham IDX 30 atau Indeks 30, ada juga saham LQ45, kemudian ada juga saham Kompas 100. Baiklah, sekian penjelasan dan hasil praktek gimana sih caranya membeli saham di aplikasi iPort ini. Nah, semoga video ini bermanfaat dan dapat memenuhi tugas dari mata kuliah investasi dan pasar modal. Saya Tengku Miranda undur diri. Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.